siap. Siap. Siap, siap, siap. Siap, siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap Madura, siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar, siap. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap. 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 Ayo, siap. Siap. Bupati yang saya hormati, pada saat ini ribuan massa PWI LS mendekati lokasi pengajian yang dihadiri Rizik Syihab. Rizik Syihab belum di lokasi, tetapi masih di Pemalang. Tolong, mumpung Rizik masih di Pemalang, agar tidak masuk ke Petarukan. Agar tidak masuk ke Petarukan. Sekali lagi, tidak masuk ke Petarukan. Coba teriakan. Tidak masuk ke Petarukan. Maju, maju. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Hakim Metals. Sebelum kita membahas tentang persoalan, di mana saya mengingatkan kembali pada sahabat-sahabatku semua, manapun tentunya kalian berada, yang perlu kita pahami dan kita cermati. Sekarang saatnya kita bukan perang di medan tempur, kan, tetapi hakikatnya kita saat ini sedang berperang di medan digital. Oleh karena itu, yang paling banyak pengikut tentu dialah penguasa dan dialah pemenang digital yang bisa menguasai narasi dan memberikan satu pengaruh. Kalau kita diam, maka kita akan tertindas, justru kita akan hilang. Oleh karena itu, tentu saatnya bagi kita untuk bersatu padu. Saatnya untuk kita tentu memberikan satu perlawanan dengan cara subscribe channel ini dan jadilah kalian bagian dari perlawanan. Baik, pertemuan kali ini saya akan membahas dan mengomentari atas kejadian yang menimpa saudara kita yang ada di daerah Pemalang beberapa hari yang lalu, mana sempat menimbulkan korban luka. Dan perlu saya ingatkan kembali, bagaimana tentu narasi dan fakta yang ada pasti banyak pembelian, bahkan memutar balikan segala fakta yang ada. Nah, karena itu video saya kali ini akan menyajikan hal itu dan akan menyikap semua apa yang sesungguhnya terjadi di Pemalang. Sahabat-sahabatku, yang pertama, tentu PWILS adalah orang yang menolak atas kehadiran Habib Rizik, bukan menolak atas pengajian. Pengajian tetap berjalan. Dimanapun pengajian, tidak akan pernah PWILS itu menolak. Yang menjadi permasalahan ketika Habib Rizik, di mana dikenal sebagai orang yang selalu menjadi provokatif dalam sebuah acara. Oleh karena itu tidak diinginkan oleh PWILS dan tentu masyarakat dari Pemalang sebagian. Bermacam-macam konsolidasi sudah dilakukan oleh pihak PWILS. Mulai dari Kapolsek Keamanan, kemudian bahkan kepala desa setempat, dan tokoh penyelenggara. Jauh hari sebelum dilaksanakan. Akan tetapi tetap tidak memberikan respon dan tidak diindahkan. Artinya ini adapun kejadian itu memang sudah dikehendaki. Selesai. Jadi tidak ada yang menyalahkan. Dan yang lebih fatal lagi, ketika katanya seorang ulama, seorang tokoh agama, bahkan dianggap iman, tidak bisa menimbang, tidak bisa mengambil sebuah keputusan antara kemaslahatan dan kemadharatan, antara baik dan tidak. Ini yang lebih celaka lagi. Sehingga jelas, demi hanya nafsu dan egoisme, beliau memaksakan hadir di acara tersebut. Itu dinyatakan sendiri oleh Habib Rizik. Kalau dia tidak hadir di acara tersebut, maka akan terjadi kembali intimidasi, penghalangan terhadap Habib-Habib yang lain. Artinya pengajian itu hanyalah sebatas tentu melampiaskan atau merealisasikan nafsu dan egoisme. Agar proklamir nasab, agar tingkat apa yang mereka sudah edukasi di masyarakat itu tetap mereka bisa kondisikan dan kendalikan.
Jelas. Yang lebih fatal lagi, ketika beliau di mimbar, di podium, itu masih sangat lantang memprovokasi jamaah yang ada di pengajian. Sedangkan sudah jelas, beliau ada di wilayah yang panas. Beliau ada di sekitar orang yang sedang konflik. Dan orang-orang tersebut masih berada di lingkungan itu. Dengan lantang, seakan-akan secara tidak langsung, ini memang menginginkan adanya chaos. Fakta di lapangan, itu seperti itu. Kemudian, ada bentrok yang terjadi. Di mana narasi mereka yang tersebar berbagai macam akun, berbagai macam YouTuber dari pihak mereka mengatakan bahwa PWILS dalam posisi ini bersalah dalam segala hal. Mereka ingin membubarkan pengajian, terstruktur, masif dan sebagainya, membawa sajam dan sebagainya. Kenyataan yang ada di lapangan bahwa dari sekian orang yang ada di rumah sakit yang dirawat menjadi korban pengajian tersebut, itu semuanya bahkan dari PWILS. Bagaimana mungkin orang yang mempunyai senjata, dia menjadi korban? Ini yang harus kita pahami, sahabat-sahabat. Bagaimana mereka itu mempunyai keyakinan takliyah, yakni berbohong atas apapun demi keselamatan mereka. Takliyah itu adalah punya akidah pahami. Di mana ini adalah penyakit umat muslim dari dalam. Mereka ini adalah penyusup yang ingin memecah belah bangsa, memecah belah umat. Bagaimana mereka sudah berhasil memecah belah NU, yang mengatasnamakan NU. Mereka memecah belah Ahlus Sunnah, padahal mereka bukan bagian daripada Ahlus Sunnah yang sesuai. Mereka mengatakan bahwa orang-orang yang tidak pro pada mereka adalah PKI, padahal sudah jelas teridentifikasi bahwa PKI itu adalah bagian dari mereka. Sebagaimana IT sebagai gembong PKI. Luar biasa. Oleh karena itu, di dalam narasi itu, kalau kita hanya diam menjadi sebuah penonton, maka kita akan tersisih. Mereka akan menguasai panggung digital. Mereka itu akan dilihat panggung digital. Bagaimana? Karena kita hanya menjadi orang penikmat, orang yang hanya nonton tanpa ada kepedulian dan perhatian. Baik mereka yang ada di lapangan, baik kita memberikan dukungan support pada kawan-kawan kita yang menebarkan syiar di dalam dunia digital. Makanya agenda saya dalam hal ini adalah banyak akun-akun besar yang harus saya komentari. Tetapi dengan keberadaan saya tahu diri. Di mana kawan-kawan pribumi, di mana sahabat-sahabat Nusantara yang sepaham, yang yang sejalan, yang bisa memberikan support, bisa memberikan semangat. Sekali lagi, jangan hanya sebagai penikmat, tapi jadilah sebagai pendukung. Agar tentu apa yang disampaikan oleh kawan-kawan berikut saya itu memiliki kekuatan legalitas di mata sahabat-sahabat sekalian. Kita kembali lagi. Saat ini narasi-narasi itu terus bergulir dari YouTuber mereka, dari akun-akun yang menyokong tentu narasi-narasi baik. Bahkan dengan mengusulkan PWILS untuk segera dibubarkan. Padahal secara fakta bahwa PWI lah yang sudah dibubarkan. Kan, tetapi dengan pembangkangan, dengan berdalih bahwa PRON diganti pembela, maka itu tetap berdiri dan tegak sebagaimana yang kita saksikan secara sekat. Sehingga luar biasa dari kalangan Pak Alawi ini yang sudah bisa mendekte dan menguasai panggung bahkan sekelas pemerintah dan negara. Seharusnya FPI memang sudah tidak ada. Tetapi yang kita saat ini saksikan, kenyataan FPI itu masih ada. Sekalipun berubah nama. Kan, tetapi nama pokok FPI itu tetap utuh sebagaimana mestinya. Seharusnya dengan namanya. Berikut pemahaman-pemahamannya juga. Itu harus dibersihkan. Doktrin-doktrin mereka itu harus tentunya bagaimana untuk tidak bisa berkembang. Seharusnya begitu. Kan, tetapi ya mungkin banyak orang-orang yang punya kepentingan dan penjilat pada pihak kalangan Pahlawi. Mungkin mereka itu bahkan sebagian pejabat-pejabat kita yang ada di negeri. Makanya kenyataan yang terlihat FPI itu masih tetap utuh seperti sedia kala, seolah-olah tidak pernah ada permasalahan. Jadi provokasi mereka saat ini ingin membubarkan daripada PWILS dengan alasan bahwa yang selalu membubarkan pengajian-pengajian, mendulungkan para kiai dan sebagainya, memprovokasi ini didalangi oleh PWILS. Ya, kita lihat ke depan bagaimana tentu respon yang diambil oleh negara atau pemerintah yang berwenang. Tapi hemat saya, kalau kita melihat dari latar belakang, tidaklah akan muncul sebuah organisasi PWILS terkecuali mereka tentu yang menebarkan berbagai macam narasi, berbagai macam pengaruh yang tentu masyarakat Nusantara merasa khawatir dan tentu untuk membentengi umat, maka siasah dibentuklah PWILS. Tujuannya seperti itu. Karena kenyataan yang kita lihat bagaimana NU, bagaimana yang kita dulu itu bisa jadi sebuah sandara. Saat ini ya mungkin ini adalah kepentingan mereka juga dalam berbagai macam hal. Baik mereka kepentingan dalam perpolitikan dan sebagainya. Termasuk sebagian daripada PBN mempunyai kepentingan. Oleh karena itu, sahabat-sahabatku, pihak daripada Balawi, pihak daripada FPI, itu bukan hanya mempengaruhi ideologi, bukan hanya mempengaruhi narasi, bukan mempengaruhi daripada akidah, tetapi sudah pada perpolitikan. Makanya ini hal yang bukan ringan. Hal yang mungkin ini perlu kerja keras, kegigihan, kematangan. Tentu ini diawali oleh kita yang pribumi, oleh kita Nusantara,
yang mencintai persatuan, mencintai perdamaian, mencintai tentu ketentram. Sebelum adanya narasi-narasi dari mereka yang mengunggulkan nasab mereka, yang mengunggulkan kemuliaan mereka, bahkan merendahkan kiai-kiai pribumi. Jadi ini. Maka dalam hal ini pesan saya pada PBILS dan seluruh masyarakat Nusantara, mari kita bersatu padu. Ini bukan hal yang remeh. Ini bukan hal yang kita anggap biasa. Kita lihat bukan apa yang terjadi pada hari ini, kita melihat bagaimana yang akan terjadi ketika kita sudah tiada. Kita berpanjang. Kalau hari ini kita terjajah, kalau hari ini kita terzalimi, kalau hari ini kita tertindas, maka bagaimana kelak tentu generasi-generasi kita yang akan kita tinggalkan ini berada di lutut dan kaki-kaki Ba'alawi yang ada saat ini, yang mana mereka sudah hampir separuh, bahkan separuh menguasai daripada anak-anak bangsa. Sudah termakan provokasi, sudah termakan narasi-narasi mereka. Padahal sejatinya mereka tidak paham, mereka tidak tahu siasat apa sebenarnya yang mereka gunakan untuk kepentingan mereka. Sekali lagi, mari kita bersatu. Mari kita kuatkan tekad. Jangan sampai kita terpecah belah. Jangan sampai kita bercerai-berai. Dalam hal ini, kita menjaga marwah luhur bangsa, nusa dan bangsa. Jangan orang yang ada justru akan mengebarkan bendera lain. Bahkan justru akan menjadikan negara Indonesia ini adalah negara Yaman yang kedua. Ini sudah terindikasi, sahabat-sahabatku. Ini sudah terbaca bagaimana depannya biasa mereka untuk menguasai Nusantara. Makanya hadirlah PBILS. Karena kalau hari ini mereka mulai merendahkan, mulai mengaburkan daripada sejarah, mulai tentu mengalihkan suatu hal di mana isu-isu terlebih ini adalah isu yang sensitif soal akidah, soal percayaan. Ini tentu mereka akan leluasa melaksanakan gencaran-gencaran biasa selanjutnya. Layak. Nanti akan tertanam pada kita ketika Wali Songo itu sudah mereka ubah sejarah. Dan Wali Songo selama ini puluhan bahkan ratusan tahun yang kita ziarahi, yang kita yakini adalah mereka para aulia Allah, dan tetapi di kemudian hari tidak lain dan tidak bukan, makam-makam tersebut hanyalah makam-makam seperti biasa. Makam-makam tersebut hanyalah makam-makam seperti khalayak, makam-makam umum. Yang paling mulia ialah makam Habib Pahlawi. Yang paling tentunya memberikan kemaslahatan yakni makam Habib Pahlawi. Dan itulah penggiringan-penggiringan yang mulai mereka lakukan. Makanya pembenteng itu ialah PBILS. Kalau tidak 10-20 tahun yang akan mendatang, maka Wali Songo dan sejarah bahkan makam hanyalah cerita kosong yang bakal mengisi ruang kehidupan anak-anak keturunan generasi kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat dan bisa mengedukasi masyarakat agar tentunya persatuan kita terjalin. Dan bagi kalian para muhibin, sadarlah bahwa kita saat ini sedang ada dalam suatu penjajahan ideologi, penjajahan narasi yang dibenturkan kita sesama kita, yang dibenturkan itu adalah sesama anak bangsa. Dan karena itu dengan propaganda ini hati-hati dan waspada. Ambillah langkah yang terbaik buat kita semua, buat keluarga kita, buat tentunya Republik negara kita. Dari saya, Dimetres. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.